sabilihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah, para ikhwah, para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ta'ammulat dan tadabburat, menelaah dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, bahwasanya surat Al-Anbiya adalah salah satu di antara surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah surat Ibrahim, dan di dalam penetapan letaknya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkannya setelah surat Taha. Surat ini adalah surat Makkiyah, 112 ayat yang di dalamnya terkandung kisah-kisah para nabi, bagaimana perjuangan mereka dan bagaimana metode mereka dalam memberikan pencerahan kepada setiap umat yang berada di zaman para nabi tersebut. Dalam beberapa riwayat disebutkan sebab nuzulnya ayat ini dikarenakan orang-orang kafir Quraisy itu mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan kepada Rasul, "Wahai Muhammad, sekiranya benar engkau adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba meminta kepada Tuhanmu mengubah bukit Safa menjadi emas." Maka Jibril kemudian datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, jikalau engkau kehendaki, maka aku akan mengubah bukit Safa menjadi emas seperti permintaan mereka. Tetapi kalau itu terjadi dan mereka tidak beriman, maka akan disegerakan adab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka." Dalam kesempatan yang lain, Abu Sufyan pada saat itu masih kafir bersama dengan Abu Jahal laknatullah alaih, berdua kemudian berdiri dan berbisik-bisik ketika berlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian menyindir Nabi dengan mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan Nabi untuk Bani Abdi Manaf." Bani Abdi Manaf itu kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyindir Nabi dan mengatakan, Bani Abdi Manaf punya Nabi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik kepadanya dan mengatakan, "Sekiranya aku menginginkan, maka aku akan menjadikan kalian berdua binasa saat ini juga. Tetapi aku tidak menginginkan itu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Aku menginginkan kebaikan berlaku pada kalian berdua." Ternyata yang satu tetap kafir sampai wafat, dan yang satu masuk Islam pada Fathu Makkah, Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Hari ini jamaah sekalian, kita akan melanjutkan atau bahkan memulai tadabbur dari Al-Quran surat Al-Anbiya. Saya berusaha untuk bisa mengambil 6 atau 7 ayat pada kesempatan yang pertama ini. Bagi para ikhwah yang punya mushaf Al-Quran bisa dilihat, saya akan bacakan dulu ayat 1 sampai ayat ke-7, dan kemudian akan kita bahas sedikit demi sedikit insyaallah. Al-Quran surat Al-Anbiya juz 17 ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون
لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ayat 1 sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan sebuah ungkapan. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan telah dekat masa hisabnya umat manusia. Masa hisab, hari hisab itu telah mendekat kepada umat manusia. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sedang mereka berada dalam kelalaian dan mengingkari hal tersebut. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, dan tidaklah ada satu ayat pun yang datang di dalam Al-Qur'an ini, tidaklah ada satu ayat pun yang Allah turunkan baru di dalam Al-Qur'an ini, illa istama'uhu wa hum yal'abun, kecuali mereka mendengarkannya kemudian bermain-main dengannya. Lahiyatan qulubuhum, hati-hati yang lalai. Wa asarrun najwa alladhina zalamu, kemudian mereka berbisik-bisik. Orang-orang yang zalim itu, mereka kemudian berbisik-bisik tentang seorang laki-laki, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal hadza illa basyarum mithlukum, orang ini tidak lain kecuali hanya manusia biasa seperti kalian. Ini bisik-bisiknya orang-orang kafir. Mereka mengatakan orang ini, Muhammad ini, tidak lain hanya seorang manusia biasa saja, sama seperti kalian. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Kemudian dia datang kepadamu dengan sebuah sihir. Wa antum tubsirun, padahal kalian menyaksikan sihir tersebut. Karena Nabi itu datang dengan sebuah mukjizat, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini, dalam Al-Quran Allah menantang, kalau kalian mampu, wahai para penyair-penyair Arab, kalau kalian mampu untuk mengalahkan sihir Al-Quran ini, kalau kalian anggap sebagai sebuah sihir atau buatan Muhammad, maka coba datangkan yang semisal dengannya. Tetapi tidak ada yang bisa. Kemudian Allah menurunkan standar itu. Kalau tidak bisa, fa'ti bisuratin, datangkan satu surat saja yang sama dengan itu. Tidak mampu juga. Nanti Musailamah al-Kadzdzab muncul dengan sebuah surat. Kata Musailamah al-Kadzdzab, kalau di dalam Al-Quran ada al-fil turun kepada Muhammad, maka ada al-fil juga turun kepada saya. Al-fil, apalagi itu al-fil, gajah. Bagaimana lagi awal ayatnya itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Musailamah kemudian mengatakan, saya punya surat Al-Fil juga. Kata dia, ara'aitumul fil wa ma adraka mal fil anfuhu tawil hajmuhu kabir. Kata dia, ara'aitumul fil, apakah kalian tidak melihat gajah itu? Wa ma adraka mal fil, siapa yang tidak tahu tentang hewan yang namanya gajah? Anfuhu tawil, hidungnya panjang, hajmuhu kabir, badannya besar. Jangan tersinggung, Ustaz. Ayat ini katanya turun kepadanya Musailamah Al-Kadzdzab, tapi tidak bermakna. Berbeda dengan ketika kita membaca surat Al-Fil, maka dia adalah bacaan yang penuh makna. Jadi Allah menentang satu surat, tidak mampu juga. Allah turunkan lagi standarnya. Kalau begitu datangkan 10 ayat. Tidak mampu juga. Maka Allah turunkan lagi standarnya. Kalau begitu datangkan 1 ayat saja. Tidak mampu juga. Maka memang Al-Quran itu dianggap sebagai sihir, karena kalimat-kalimatnya mampu menyihir orang-orang yang mendengarkan kalimat-kalimat itu. Jadi di sini orang-orang kafir kemudian mengatakan, afata'tuna sihra wa antum tubsirun, apakah kalian menerima sihir dari Muhammad padahal kalian menyaksikan tentang dahsyatnya sihir tersebut? Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Nabi ketika mendengarkan pernyataan ini, beliau mengatakan, ya Allah, atau beliau mengatakan, Rabbi, Tuhanku, ya'lamul qawla, mengetahui segala bentuk perkataan, fis sama'i wal ard, yang terucap baik dari penduduk langit maupun penduduk bumi. Wa huwas samiul alim, dan dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bal qalu adghathu ahlam, orang-orang kafir mengatakan, bahkan Al-Qur'anmu itu wahai Muhammad, selain sihir, dia hanya bagaikan mimpi-mimpi yang membenamkan, atau mimpi-mimpi yang tidak ada ujungnya, atau mimpi-mimpi yang memukau. Baliftarahu, bahkan terkadang dia adalah ungkapan kata-kata yang diada-adakan. Bal huwa syairun, bahkan dia juga, atau engkau wahai Muhammad, tidak lebih dari sekedar seorang penyair saja. Dan kemudian Allah membantah ini dengan menjadikan Rasulullah itu adalah orang yang ummi. Ummi itu bukan berarti tidak tahu apa-apa. Ummi bukan berarti orang jahil. Ummi adalah orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Jadi orang kalau tidak pandai membaca dan menulis itu ummi. Dan tidak semua orang yang tidak pandai membaca dan menulis itu jahil. Karena nyatanya banyak pengusaha yang ternama itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kalau dikasih kelola bisnis, dia jagonya. Nah, itu salah satu bukti sederhana bahwa tidak selamanya orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu bodoh. Tetapi memang dia tidak belajar tentang itu dari kecil. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis tetapi tampil membawakan ayat-ayat Al-Quran yang memukau itu, yang dikira sebagai sihir. Mereka kemudian menuduh Nabi sebagai penyair. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Maka kalau benar engkau wahai Muhammad adalah seorang nabi, datangkan kepada kami satu mukjizatmu sebagaimana Allah memberikan mukjizat kepada nabi-nabi sebelummu. Nabi Musa punya mukjizat, Nabi Ibrahim punya mukjizat, Nabi Saleh ada untanya yang agung, Ibrahim tidak dimakan api, Isa bisa menghidupkan orang mati, Musa bisa membelah sungai Nil. Kemudian semua nabi punya mukjizatnya. Kalau engkau wahai Muhammad adalah seorang nabi juga, rasul juga sama seperti mereka, maka tunjukkan kepada kami satu mukjizatmu. Maka mereka mengatakan tadi, kalau engkau bisa, cobalah engkau rubah itu Bukit Safa menjadi emas, sebagaimana ketika Bani Israel meminta Nabi Isa untuk menurunkan hidangan dari langit, maka Nabi Isa pun menurunkan hidangan dari langit. Coba kalau engkau nabi, engkau rasul, bikin seperti itu juga. Ini permintaan dari orang-orang kafir ketika itu. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha
afahum yu'minun. Kata Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, bahwasanya permintaan-permintaan seperti ini, yang seperti mereka meminta kepada rasul-rasul sebelumnya, permintaan ini sudah terjadi. Dan ternyata mereka yang meminta tidak beriman juga. Apa konsekuensinya? Ketika mereka tidak beriman, kami tidak akan pernah menyisakan orang-orang seperti itu, kampung seperti itu, kecuali akan kami hancurkan mereka. Jadi ketika mukjizat-mukjizat ini muncul, kemudian ternyata mereka tidak beriman, Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan kaum itu. Nah, wahai orang-orang kafir Quraisy, apakah kalian mau kayak begitu juga? Nah, seakan-akan pertanyaannya begitu. Saya rubah ini Bukit Safa menjadi emas, tapi kalau kalian tidak beriman, kami habiskan juga kamu. Nah, seperti umat-umat yang terdahulu. Maka Allah mengatakan, ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Orang-orang yang sebelum mereka ini meminta hal yang sama, kami berikan, dia tidak beriman, maka kami hancurkan kampungnya. Afahum yu'minun? Apakah mereka ini tidak beriman juga? Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, tidaklah aku mengutus rasul-rasul sebelummu kecuali mereka adalah rijal, pemuda-pemuda yang perkasa, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang kuat secara fisik dan kuat secara hati dan sanubari. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian bertanya kepada orang yang tahu apabila kamu tidak mengetahui sebuah perkara tersebut. Ini ayat 1 sampai ayat 7. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan kalimat iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat masa perhitungan bagi umat manusia, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan mengingkari hal tersebut. Kata para ulama tafsir, idza maridal qalbu lam tazidhu an-nadhra illa bu'dan. Kalau hati itu sudah sakit, maka dia tidak akan bisa bertambah sedikit pun tentang kebaikan, kecuali justru jauh daripada ajaran-ajaran yang benar. Maka orang kalau hatinya itu sudah lalai, maka dia kehilangan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau hatinya itu keras, maka apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kebenaran-kebenaran itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa di dalam jiwa dan sanubarinya. Maka bagaimana mungkin kita akan mengharapkan kebaikan dari orang tersebut? Ayat ini, kata para ulama tafsir, jamaah sekalian, terbagi atas dua potongan ayat. Yang pertama adalah potongan ini menyebutkan tentang setengah dari peringatan kepada umat manusia. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Ini seakan-akan sebuah peringatan dari Allah, bahwasanya hati-hati wahai umat manusia, waktu kalian itu semakin mendekat. Waktu kalian semakin mendekat. Dan potongan yang kedua adalah taubihun lahum ala ghaflatihim. Hinaan dan celaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ghaflah hatinya. Ghaflah itu orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini pula para ulama tafsir mengatakan, diantaranya Syekh Umar Al-Muqbil, kata beliau, ketika kita membaca ini, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, telah datang masa perhitungan kepada umat manusia, telah mendekat masa perhitungan kepada umat manusia, sedangkan mereka dalam kondisi lalai dan mengingkari hal tersebut. Kata beliau, apakah ketika kita menyadari membaca ayat ini, apakah kita sadar atau tidak bahwasanya ayat ini diturunkan 1444 tahun yang lalu? Ketika kita baca ayat ini, iqtaraba linnasi hisabuhum, hari perhitungan telah dekat kepada umat manusia, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka dalam keadaan lalai kepada Allah dan mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Umar Al-Muqbil, sadarkah kita
ketika kita baca ayat ini dalam Al-Quran, bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah 1444 tahun yang lalu. Pada saat itu Nabi sudah mengatakan, iqtaraba linnas, waktu perhitungan sudah sangat dekat. Otomatis kalau sekarang kita di tahun 1444, tentu jauh lebih dekat lagi ketika Nabi itu masih hidup. Dalam keadaan yang demikian, apakah kita menempatkan kondisi hati kita sama seperti kondisi hati orang yang hidup di 1444 tahun yang lalu? Nah, ini pertanyaan besar kepada kita. Fase sudah sangat jauh. Bahkan Nabi mengatakan, saya itu diutus baini wa baina sa'a kahataini, di antara saya dan datangnya hari kiamat kahataini, di antaranya seperti dua jari ini. Beliau mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Itu artinya sudah sangat dekat sekali. Pernyataan ini disebutkan oleh Rasulullah 1444 tahun yang lalu. Artinya sekarang kita, jarak yang dua jarinya Nabi itu sudah semakin dekat. Tetapi kapan tepatnya? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jangan lagi kita muncul dengan prediksi-prediksi 2000, tahun 2022, terbukti bohong. Muncul lagi nanti 2222, nanti muncul lagi kebohongan berikutnya. Nah, ini ilmu cocok logi ini menyampaikan berbagai macam tahun. Dulu pernah kita dengar tahun 1999 terjadi kiamat dan lain sebagainya. Muncul lagi tahun 2000, muncul tahun 2022 dan lain sebagainya. Kata para ulama, kalau mendengar ada orang yang mematok tanggal hari kiamat pada tahun sekian, fa'lam bi annahu kadzdzab, maka persaksikan dia seorang pendusta. Siapa saja, mau ustaz pakai sorban, pakai jubah, kalau dia bilang nanti kiamat terjadi tahun sekian, dia patok tanggalnya, maka fa'lam bi annahu kadzdzab, persaksikan bahwa dia adalah seorang pendusta. Karena tidak ada yang tahu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengajari kita tanda-tandanya saja. Itu pun tanda-tandanya diprediksi. Diprediksi. Hadis-hadisnya pun tidak banyak yang sahih. Kebanyakan hadis palsu. Paling tinggi derajat hasan. Sehingga kalau ada yang mematok kapan hari kiamat terjadi, maka itu salah satu dari ciri-ciri seorang pendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dengan datangnya ayat ini maka kiamat itu sudah dekat dengan kita. 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan kita hidup di abad 14 atau di abad 13 ini, maka tentu kedekatan hari itu semakin dekat bersama dengan kita. Pada saat yang bersamaan, sebagian besar di antara kita masih lalai dalam mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian, lanjutan dari ayat ini, Allah menetapkan bahwasanya mereka itu ketika mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan Nabi itu dengan seorang penyihir. Dan kalau kita lihat, Nabi kan terkadang disebutkan sebagai orang gila, terkadang disebutkan sebagai seorang penyihir, terkadang beliau disebutkan sebagai seorang pemimpi dan lain sebagainya. Padahal sebelum beliau berikrar tentang kerasulannya, beliau adalah orang yang paling dipercaya di seluruh penduduk Makkah ketika itu. Sampai-sampai suatu ketika beliau berdiri di atas sebuah bukit dan beliau mengatakan, beliau mengumpulkan penduduk Mekah. Setelah mereka berkumpul, beliau mengatakan, apakah kalian percaya kalau saya mengatakan di balik bukit ini ada musuh yang sedang menyerang kita? Orang-orang Mekah mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau terkenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya saya telah diutus menjadi seorang rasul. Faqulu la ilaha illallah tuflihu, maka katakanlah la ilaha illallah, maka kalian pasti akan selamat. Sampai pada poin ini orang-orang kafir Quraisy mulai goyang ketika itu. Tetapi muncul paman beliau sendiri Abu Jahal dan mengatakan, ya Muhammad, tabban laka alihada jama'atana, wahai Muhammad, celaka engkau, apakah untuk urusan ini engkau ingin mengumpulkan kita semuanya? Jadi orang Arab itu sebenarnya sudah tahu tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan pernyataan-pernyataan dari orang-orang kafir ini, Nabi kemudian menjelaskan bahwa Tuhanku adalah Rabb yang mendengarkan seluruh perkataan-perkataan hambanya, baik dari penduduk langit maupun penduduk bumi. Kata para ulama bahwasanya apa saja yang disebutkan oleh seorang hambanya itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa jamaah sekalian, entah dengan suara yang keras maupun dengan suara yang lembut, bahkan mungkin tidak bersuara sedikit pun, hanya merupakan suara-suara yang terbetik di dalam hati kita, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, disinilah fungsi orang-orang yang berdoa, karena doa itu adalah sebuah sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak menyebutkan dengan lisan kita, hanya berdoa dalam hati, Allah mampu mendengarkan perkataan-perkataan tersebut. Berbeda dengan kita yang mungkin hidup satu rumah, ketika dua orang berbisik di dalam kamar, orang ketiga di luar kamar sudah tidak mendengar lagi. Orang keempat di ruang tamu tidak mendengar lagi. Orang kelima di dapur tidak mendengar lagi. Tetapi ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah seorang wanita yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika dia datang kepada Nabi, Nabi kemudian memberikan solusi. Wanita ini pun heran, kenapa keluhannya bisa diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia tidak pernah menceritakan keluhannya kepada seorang pun. Maka sesungguhnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang ketujuh, mendengarkan keluhan hatimu wahai seorang muslimah. Inilah yang kemudian tertulis dalam salah satu di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka Rabbi ya'lamul qawla fis samawati fis sama'i wal ard, Tuhan kita ini, Rabb kita ini adalah zat yang mendengarkan segala bentuk perkataan di langit dan di bumi. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah tafsir, para ulama mengatakan terkait dengan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui huruf-huruf yang keluar dari lisan kita. Allah mengetahui bagaimana caranya bibir kita bergerak untuk menyebutkan huruf-huruf itu. Bahkan Allah tahu kapan waktunya kita menyebutkan perkataan itu dalam hati kita, dan apa motif dari orang yang berbicara, serta apa yang diinginkan oleh orang itu, walaupun dia tidak menyebutkannya secara lisan, tetapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hal-hal seperti ini kemudian dianggap oleh orang-orang kafir jahiliyah ketika itu sebagai adghathu ahlam, sebagai mimpi yang memperdayakan. Kata mereka, apa yang engkau sebutkan itu Muhammad, itu bagaikan mimpi-mimpi saja. Kenapa? Karena tidak ada buktinya. Engkau menyebutkan tidak ada buktinya, hanya bagaikan mimpi-mimpi saja. Dan jamaah sekalian, para ulama mengatakan, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul, Imamul Anbiya, imamnya para nabi, nabi yang paling terakhir, nabi yang ajarannya paling lengkap, kenapa Allah tidak tampakkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Bani Israel, kepada nabi-nabi sebelum beliau? Umat Nabi Musa contohnya, ketika mereka ingin menyeberangi lautan dikejar oleh Fir'aun, maka Allah perintahkan sebuah mukjizat. Wahai Musa, ambil tongkatmu, pukul sungai Nil. Kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini, ketika Musa memukul tongkatnya ke sungai Nil, itu dia tidak tahu bahwasanya kalau saya pukul tongkat ini akan terbuka jalanan. Nabi Musa tidak tahu, dia hanya mengikuti saja. Ketika Allah mengatakan lempar tongkatmu kepada para penyihir yang telah membuat ular-ular itu, Nabi Musa tidak tahu kalau dia lempar tongkat ini apa yang terjadi. Tetapi itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di seberang lautan, mereka membutuhkan makanan tidak ada. Maka mereka mengatakan, wahai Musa, coba minta kepada Tuhanmu untuk keluarkan makanan dari perut bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa
bongkar itu tanah, maka langsung muncul makanan-makanan. Tidak perlu menanam benih, tidak perlu menyiram dan menunggu sampai datang musim panen. Cukup dikorek saja itu tanah sedikit, muncul semua itu makanan-makanan dari perut bumi. Sambil makan kehausan, tidak ada air. Mereka mengatakan, ya Musa, minta dulu Tuhanmu, kita mau air. Maka Allah mengatakan, idrib bi asakal hajar famfajarat min husnata asyarat aina. Wahai Musa, ambil tongkatmu, pukul batu itu, maka akan terpencar 12 mata air untuk 12 suku Bani Israel. Masing-masing suku punya mata air tersendiri dari batu itu. Setelah minum, enak semuanya, ternyata belum cukup. Mereka mengatakan, wahai Musa, minta kepada Tuhanmu untuk turunkan ma'idatan minas sama. Kami ini mau rasakan bagaimana rasanya itu hidangan langit. Maka Nabi Musa minta, wahai Tuhanku, ini umatku minta lagi hidangan langit. Allah turunkan lagi itu kepada mereka. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Nah, permintaan-permintaan mukjizat seperti ini jamaah sekalian tidak pernah didapati oleh Rasulullah Muhammad SAW, kecuali hal-hal yang hanya dilihat oleh beliau dan teman-teman beliau sendiri. Seperti kejadian hijrah di Gua Thur. Nah, ketika mereka mengejar Rasulullah SAW, hanya Rasul dan Abu Bakar saja yang melihat mukjizat itu. Hanya Nabi dan Abu Bakar saja. Ketika Nabi SAW dalam peperangan mau ambil air wudu, airnya cuma sedikit. Seluruh pasukan perang berwudu dengan air itu. Mukjizat keluarnya air dari celah-celah jari Rasulullah SAW, yang melihatnya hanya orang-orang terdekatnya saja. Sehingga kenapa orang-orang kafir tidak ditampakkan dengan mukjizat itu? Kata para ulama, sebenarnya kalau Nabi mau itu akan terjadi. Seperti ketika Nabi ditawari Jibril untuk menghancurkan 2 bukit gunung untuk menutupi kota Taif. Tapi Nabi mengatakan, aku menolak itu wahai Jibril, aku menginginkan kebaikan dari generasi mereka. Nah jamaah sekalian, kata para ulama, kenapa Nabi tidak pernah punya mukjizat seperti itu? Karena sesungguhnya Nabi itu menolak sendiri. Karena Nabi tahu, kalau saya meminta ini dan mereka tidak beriman, maka kita akan melihat kota Mekah itu hanya seperti cerita-cerita dongeng kaum Ad dan kaum Thamud saja. Kota yang hilang. Kenapa? Karena kalau mukjizat sudah turun, mereka tidak beriman, maka akan habis itu Mekah. Maka Nabi tidak mau meminta itu, karena Nabi memiliki pandangan yang jauh ke depan, bahwa kalau saya minta ini Allah berikan dan mereka tidak beriman, maka sebagaimana kejadian-kejadian umat terdahulu, Allah akan membolak-balikan kampung ini. Nah, itu yang kemudian dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 6 ini Nabi menjaga itu, sehingga dia berusaha menahan diri untuk tidak meminta ditampakkan mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ada satu ayat yang merupakan kaidah Al-Qur'an, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Janganlah tergesa-gesa dalam menilai seseorang. Sebab jamaah sekalian, al-itqan wat tafawuq, untuk mendapatkan sesuatu yang berkualitas dan untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang taat, hati kita adalah hati yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kuncinya hanya satu, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang tahu. Dan untuk menjadi orang yang tahu, kita harus menafikan diri kita dari kejahilan ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan, rasa malu laisal 'ar an takuna jahilan. Bukanlah rasa malu itu, atau rasa malu itu sesungguhnya ketika seseorang itu menjadi jahil. Dan bukanlah rasa malu ketika seseorang berusaha untuk menghilangkan kejahilan dari dalam dirinya. Ini kaidah Quran, bahwasanya wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah manzilah rafi'ah fid dunya, adalah sebuah kedudukan yang sangat tinggi di dunia, dan dengannya menjadikan kita mampu menjadikan hati kita tidak menjadi hati orang-orang yang lalai. Kuncinya hanya satu, yaitu ketika kita berilmu,
dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian 7 ayat yang bisa kita ambil pada kesempatan yang singkat ini. Insyaallah besok kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-8 dan seterusnya oleh Ustadz yang bertugas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan atau kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dalam kehidupan beragama kita insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.